Memelihara hewan peliharaan di rumah ketika ada si kecil harus ekstra hati-hati untuk tetap menjaga kebersihan hewan peliharaan. Nah, ini dia tips menjaga kebersihan agar hewan peliharaan dapat aman bermain bersama sang buah hati ala basa-basi. Tips pertama, periksakanlah kesehatan hewan peliharaan secara berkala ke dokter hewan untuk mendapatkan vaksinasi. Tips kedua, pastikan hewan peliharaan pemirsa bebas kutu ya. Mandikanlah hewan di luar rumah, jangan di dalam kamar mandi. Tips ketiga, biasakan si kecil untuk mencuci tangan dengan sabun antiseptik setiap kali usai menyentuh atau memegang dan bermain dengan si hewan peliharaan. Tips keempat, pastikan pemirsa memotong kuku si kecil secara rutin agar kotoran dan kuman tidak masuk ke dalam mulut. Dan yang terakhir, jagalah selalu kebersihan kandang hewan peliharaan kita ya. Dengan selalu menjaga kebersihan binatang peliharaan, maka keluarga pemirsa pun aman dari infeksi hewan. Setuju ya sama tips tadi ya? Setuju banget. Sudah dilakukan sih, emang bener itu udah paling pencegahan, paling bener dan basic. Iya benar. Dan semuanya udah dilakuin tapinya? Sudah dong. Kapan itu ya? Vaksin udah. Nah, ini kita lihat ada kemajuan ya pemirsa ya. Wendy akhirnya mulai duduk di sebelah Love. Sebenarnya bikin kamu mau duduk karena kamu tertarik sama Love atau tertarik sama Delon ya? Nah, sebenarnya udah ngincer Delon dari lama. Enggak, gue tadi barusan ngobrol pas commercial break, artinya gue memang kayak begini. Kalau dipaksa untuk berdekatan justru gue nggak akan pernah mau. Tapi ini tips loh untuk orang tua, karena seringkali misalkan kita lagi ada acara anjing-anjing gitu ya, kumpulan, maksudnya kita kan suka kadang-kadang ada acara yang kumpul bawa banyak anjing. Aku perhatiin banyak juga orang tua yang anaknya takut, tapi malah udah nggak apa-apa, udah malah takut. Jadi malah ini ya. Nah, ini juga salah satu tips karena tadi Wendy bilang kalau semakin dipaksa, malah semakin takut ya. Artinya sih sebenarnya gini, pertama karena gue udah punya trauma, kedua ketika dipaksa sebenarnya justru yang gue takutkan adalah yang Delon tadi sempat bilang bahwa sebenarnya dua-duanya harus nyaman nih. Nah, ketika gue merasa tidak nyaman, artinya energi itu akan sampai ke hewannya. Betul. Nah, itu yang akan membuat dia bereaksi. Sebenarnya dianya nggak salah, tapi Betul, karena secara reaksi kita itu yang membuat akhirnya mereka mungkin entah ngejar kita, entah mungkin gigit kita dan segala macam. Jadi memang bukan salah binatangnya, karena reaksi kita tangkap sama mereka. Padahal simple aja sih, kalau misalnya emang nggak suka anjing atau takut ya nggak usah dilihat, nggak usah eye contact, sama santai aja, nggak usah dilari. Sama nggak usah lari. Nggak usah lari. Mereka juga nggak akan peduli sebenarnya. iya ya, justru karena kita bikin move-nya, gimana? Malah mereka dia, malah- ih siapa tuh? Banyak orang logikanya orang takut trauma, yang lucunya kenapa? Karena dikejar anjing, dikejar. Pasti pas lagi lewat depan anjing lari ya? Iya, iyalah. Pasti Kita ngajak dikejar. main anjing-anjing juga gitu, kita lari dia ngejar. Dia ngejar, dipikir diajak main kan. Jadi kalau emang takut ya biar cuek aja. Lewat depan anjing mungkin bapak jogetan, anjingnya malah bingung kalian orang ngapain. Ikutan dong. Tapi sekarang kita mau nanya, berapa biaya yang kamu rela habiskan untuk mengurus anak-anak kaki 4 apa ada 8 ekor? Binatang apa itu? Ya yang pasti karena kita buat mandi. Iya Kita ada benar. 8. Grooming kan, makanan sih yang kayaknya baru beli Makanan lumayan juga berarti ya? Habis aja. Iya. Dan memang mendingan beli makanan yang kualitasnya bagus daripada ongkos ntar mereka sakit-sakitan lebih mahal. Tapi berarti memang ada budget tersendiri yang memang harus dikeluarkan ya? Iya, konsekuensinya sih. Oke. Nggak bisa dipungkiri. Nah sekarang kita pengen lihat dulu nih pemirsa, ada artis-artis yang berani menghabiskan uang yang cukup banyak hanya untuk hewan peliharaannya. Kita lihat. Halo pemirsa basa-basi, banyak selebriti yang sangat memanjakan binatang peliharaannya. Bahkan mereka tak sayang merogoh kocek yang cukup besar untuk kepentingan hewan-hewan itu. Seperti yang dilakukan artis-artis Hollywood ini. Coba pemirsa bayangkan, diva cantik Mariah Carey rela menghabiskan dana sebesar 547 juta rupiah per tahun untuk perawatan anjing-anjingnya. Sementara itu mantan juara tinju kelas dunia Mike Tyson telah menghabiskan banyak uang untuk membeli 3 macan seharga 2,7 miliar rupiah. Untuk makan satu hari, Mike menghabiskan uang 21 juta rupiah untuk ketiga macan miliknya itu. Dan siapa sangka, artis bermata biru Paris Hilton rela merogoh kocek hingga 3,7 miliar rupiah demi membeli rumah anjing yang didesain sesuai dengan apa yang diimpikannya.
Rumah anjing dengan 2 lantai ini dilengkapi dengan sebuah lemari pakaian, lampu kristal, serta air conditioner. Tak jauh berbeda dengan Paris Hilton, King of Pop Michael Jackson malah telah membangun kebun binatang mini di rumah mewahnya Neverland. Untuk membuat kebun binatang dan isinya, Jackson merogoh kocek hingga 1,3 triliun rupiah. Harga yang sangat fantastis ya pemirsa. Nah, kalau pemirsa rela merogoh kocek berapa ya untuk hewan kesayangan kalian? Kalau tadi kan udah kelas berat nih, sampai miliaran nih. Cuma buat rumah kita. Tapi setahu aku Giselle ini termasuk orang yang memang harus merogoh kocek agak lumayan karena groomingnya sendiri itu mahal. Kalau anjing ini Iya, potong ya. rambutnya dia sama potong Cukuran. rambutnya aku aja mahalan dia. Iya, setahu aku gitu. Berapa sih dia sekali grooming? 300.000. Wow. Dan itu berapa bulan sekali? Aduh, mandi, kalau mandinya sih kan dia setiap minggu. Jadi- Tapi kalau potong rambutnya yang 300.000 itu sebulan. Sebulan sekali lah ya, sebulan sekali. Tapi mandinya tiap minggu aku bayar sih karena aku males repot. Jadi coklat sama Jiro sekalian orangnya satu yang mandiin di rumah. Berapa sih total buat grooming tok? Grooming tok sebulan ya mungkin 1,5. 1.500.000 hanya untuk mandi. Dua Ya, anjing loh. Untuk makan berapa ya? 1.200.000 juga sih. Oke, jadi sebulan sekitar 2,3 juta lah 3 ya. jutaan 3 sih jutaan. kira-kira ya. Ini 2 anjing, Dua bahkan anjing. 8 anjing. 8 gimana? Enggak kok segitu kok. Sama kok Sama kita kok. juga apa namanya grooming kita panggil orang ke rumah itu mungkin 100.000 sebulan sekali. satu. Aha. Sisanya kita beli shampoo, mandiin sendiri. Oh, mandiin sendiri. Jadi lebih irit juga. Kalau ya. 8 anjing berasa Iya, sih iya, kalau aku males grooming sih berapa? Yang paling soalnya. rajin Iya, tuh mandiin Saren. Oh gitu. Ya, sebelum ada Ray aku seneng banget mandiin tiap minggu. Sekarang kan udah agak nggak sempet Body ya. time. Tapi kalau kita panggil orang grooming yang untuk cukuran. Kalau mandiin biasa, mendingan Yang sendiri. bulu panjang seperti golden retriever, coco. Benar, benar. husky. Tapi kalau usianya udah makin bertambah emang nggak dikasih kesempatan mereka untuk mandi sendiri ya? Gimana ya? Cuma biasanya kan gua nanya. Kan gua nanya. Ini ekspresi saya ini kayak bapak Misalkan dikasih bak mandi besar, dikasih air sabun, terus dia yang Berenang aja nih sekali. bener-bener kayak Terus berenang. begitu selesai mandi hair dryer sendiri badannya ya, biar bulunya pada kering ya. Kalau Labrador sih bisa deh. Kering. Ya, Mandek soalnya. nanti kita bakal ngobrol lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di basa-basi dan sekarang kita saksikan tayangan berikut ini. Coco is not letting the baby.